Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan yang minggu kemarin. Wa fi riwayatin faja'a faqal. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam satu riwayat. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam satu riwayat faja'a utawi lafal fajaah. Fajaah mongko teko sapa Nabi Ibrahim. Fajaah mongko teko sapa Nabi Ibrahim. Faqalah mongko ngendika sapa Nabi Ibrahim. Aina Ismailu. Aina iku ing dalem endi panggonan. Aina iku ing dalam endi panggonan Ismailu utawi Nabi Ismail. Nabi Ibrahim mendatangi mantu perempuannya dari istrinya Nabi Ismail dan beliau bertanya, sekarang Ismail di mana? Faqalat imra'atuhu, faqalat mongko menjawab imra'atuhu sopo istrinya Nabi Ismail. Faqalat mongko menjawab imra'atuhu sopo istrinya Nabi Ismail. Menantunya menjawab, zahabah yashidu. Zahabah lungo sopo Ismail. Ismail sedang bepergian. Yashidu hale berburu sopo Ismail. Yashidu hale berburu sopo Ismail. Jadi menantunya menjawab, sekarang Nabi Ismail bepergian berburu karena aktivitas atau profesi pada waktu itu ya termasuk berburu ini. Kalau sekarang kan banyak ada dagang, nelayan, kerja di pabrik dan yang lainnya. Zaman dulu Syaid itu berburu. Nah, dan ini seperti kemarin menantunya nggak tahu bahwasanya sebenarnya yang datang itu adalah mertuanya yaitu Nabi Ibrahim. Faqalat imra'atuhu, faqalat mongko ngendika sapa imra'atuhu istrinya Nabi Ismail, ala tanzilu, ala mbok yo tanzilu, mampir jenengan, karena ada tamu dipersilakan untuk mampir ke rumahnya. Silakan mampir ke rumah. Sehingga fatat amah wa tasroba. Ini fi'il mudhari dibaca nasab, fatat amah wa tasroba, dikarenakan fa sababiyah. Fatat amah mongko dahar sapa tuan, wa tasrobah lan minum sapa tuan. Silakan mampir ke rumah, di sana ada makanan dan juga ada minuman. Jadi kalau ada orang asing, ada tamu, jadi alangkah baiknya kita menyampaikan untuk masuk dulu, terus disiapkan makanan atau minuman. Itu termasuk ikramud duyuf atau memuliakan tamu. Qalah ngendiko atau bertanya, qalah bertanya sopo Ibrahim, Nabi Ibrahim bertanya. Qalah bertanya sopo Nabi Ibrahim, wa ma ta'amukum wa ma syarabukum, wa ma lan iku opo ta'amukum utawi panganani sira. Kamu itu makan apa? Wa ma lan iku opo syarabukum utawi minumani sira. Apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum? Qalat menjawab sopo imro'atuhu, istrinya Nabi Ismail menjawab atau menantunya Nabi Ibrahim menjawab, ta'amuna al-lahmu wa syarabuna al-ma'u. Ta'amuna utawi panganan kita atau ingsun, al-lahmu iku daging. Sudah biasa orang Arab makan pokok atau termasuk makanan tiap hari itu daging. Tapi kalau di Indonesia daging itu termasuk makanan sewaktu-waktu. Wa syarabuna lan utawi ngombe kita
Yang saya minum alma itu air. Qala berdoa, mana aslinya berkata tapi di sini berdoa. Qala berdoa sopo Ibrahim, akhirnya Nabi Ibrahim berdoa karena mendengar jawaban menantu tadi, berdoa Allahumma barik lahum fi tu'amim. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, barik, berilah keberkahan, barik, berilah keberkahan lahum kepada Ismail dan keluarganya. Barik, berilah keberkahan lahum kepada Ismail dan keluarganya. Fi ta'amim, ing dalam makanannya Ismail dan keluarganya, atau mereka lah. Fi ta'amihim, di dalam makanannya mereka. Fi ta'amim, ing dalam makanannya mereka, wasyarabihim, dan minumannya mereka. Akhirnya Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, berilah keberkahan kepada mereka, yaitu Nabi Ismail beserta istrinya, keberkahan dalam masalah makanan dan juga minumannya. Qala Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis itu, Qala Ibnu Abbas berkata, faqalah mongko ngendika Abul Qasim sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakatuh da'wati Ibrahim. Di sini membuang mubtada, di depannya utawi banyak makanan dan minuman, itu barakatuh da'wati Ibrahim, itu barokahnya doanya Nabi Ibrahim. Saya ulangi lagi, pada lafaz ini membuang mubtada. Utawi banyak makanan dan banyak minuman, itu barokah doanya Nabi Ibrahim. Utawi membuang makanan, membuang apa? Banyak makanan dan banyak minuman, itu barokah doanya Nabi Ibrahim. Jadi di tanah suci Mekah tidak ada istilahnya kekurangan makanan dan minuman. Yang namanya daging itu sudah biasa. Kalau musim haji, wah. Jadi para jamaah haji atau bukan asli penduduk Arab itu sudah biasa menerima atau menjadi atau rebutan daging. Adapun orang Arab asli sudah biasa daging sekian banyak disedekahkan kepada para jamaah haji atau para pendatang, ya kan, para ghuraba. Lah itu semata-mata sebab mendapat barokah doanya Nabi Ibrahim. Jadi nggak ada istilah kekurangan air, nggak ada. Kemarin dijelaskan ada namanya air zam-zam. Jadi air zam-zam itu tidak akan kurang selamanya. Nah ini dikatakan hiya barakatu hiya, banyak makanan dan minuman di tanah suci Mekah itu semata-mata barakatu da'wati Ibrahim, mendapat barokah doanya Nabi Ibrahim. Bedanya di negara yang lain, ada musim kemarau kurang air, ada musim hujan kadang terlalu banyak air. Qala Nabi Ibrahim berkata, setelah menanyakan tentang tadi makan apa, minum apa, akhirnya beliau bertanya atau berkata, qala ngendika sapa Nabi Ibrahim, fa idza jaa zaujuk, fa idza jaa mengkona laikani teko zaujuki suamimu, zaujuki sopo suamimu, nanti kalau suaminya datang, fakri'i alaihi salam, fakri'i mongko macakno sopo siro, bacalah alaihi atas zauj assalama ing salam. Saya ulangi lagi, faida ja'ah, qala ngendika sopo Nabi Ibrahim, faida ja'ah mongko nalaikani teko atau rawuh zaujuki sopo suaminya, suamimu, fakri'i maka bacalah mongko macakno sopo siro alahi ing atasi zauj assalama ing salam. Nanti kalau suaminya datang, sampaikanlah salam. Biasanya
Ini tradisi pesantren. Contohnya mau ada yang mau pulang, Pak, sampaikan salam ke orang tuanya. Itu namanya amanah. Salam itu artinya sebuah keselamatan. Insya Allah ketika ada yang mengirim salam, selama kita belum nyampe ke tujuan, posisi kita atau keberadaan kita dalam keadaan selamat, karena kita membawa amanah orang lain. Kalau sudah nyampe pada tujuan, wajib untuk menyampaikan salam. Ada salam dari ustadz, dari ustazah umpamanya. Nah, yang dititipin salam tadi ya kan, orang tuanya umpamanya wajib menjawab salam. Alaikah wa alaihi salam. Keselamatan atasmu dan juga keselamatan atas dia. Paham ya? Jadi kita dianjurkan untuk mengirim salam. Ini sebuah salam loh, bukan surat. Sekarang kan enggak apa? Surat cinta ya kan. Kalau dulu, sekarang kan enggak, cukup SMS dan yang lainnya. Nah ini Nabi Ibrahim menitipkan salam kepada Nabi Ismail lewat menantunya. Kalau suaminya datang, nanti sampaikan salam dariku. Wa murih lan merentakno sirohi ing zauj. Dan kalau datang suaminya disuruh yusabbit atabatah babihi. Yusabbit untuk menetapkan sopo zauj, untuk menetapkan sopo zauj atabatah babi ing. Kemarin apa atabatah? Kemarin daun pintu. Atabatah babihi ing daun pintunya. Nanti kalau sudah datang, pertama sampaikan salam. Yang kedua untuk menetapkan daun pintunya. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim keluar atau pergi. Baru datang Nabi Ismail. Falamma ja'ah mongko ing dalem nalaikani teko atau rawu Ismailu sopo Nabi Ismail. Falamma ja'a mongko ing dalem nalaikani teko atau rawu Ismailu sopo Nabi Ismail. Qala mongko mana aslinya berkata, tapi ini bertanya. Qala mongko takon atau bertanya sopo Ismail. Qala mongko takon atau bertanya sopo Ismail. Kita kalau ada tamu kan mesti ya kan faham, mungkin ada apa? Sebidang apa, ada tehnya atau mungkin ada kopinya. Lah, ini mungkin ada tamu tadi. Nabi Ismail tanya, qala maka bertanya sopo Ismail, hal atakum min ahadin, hal atakum ono toh teko kum ing sira. Hal atakum ono toh teko kum ing sira min ahadin sopo wong suci. Apakah ada seorang yang datang tadi? Itu penjelasannya. Nabi Ismail bertanya pada istrinya, apakah ada yang datang tadi? Qalat mongko menjawab sopo imro'atu atau istrinya Ismail. Qalat mongko menjawab sopo imro'atu, naam iya, iya ada yang datang. Atana syaikhun hasanul hay'ah, ata tekona ing ingsun. Ata tekona ing ingsun syaikhun sapa wong tua. Ada kakek-kakek yang datang, ada orang tua yang datang, hasanul hay'ah, kang bagus tingkai. Orang tua tadi perilakunya baik, sopan. Jadi tamunya itu sopan. Maklum tamunya Nabi Ibrahim. Cuma yang perempuan ini nggak tahu bahwa itu adalah mertuanya. Ata tekona ing ingsun syaikhun sapa wong tuwa hasanul hayati, kang bagus tingkai, yang sopan. Wa asnad lan ngalam sapa imro'ah, memuji alaihi ing atase syaikhun. Jadi istrinya Nabi Ismail memuji orang tua tadi. Dia sopan. Fasa'alani angka, fasa'ala mongko takon sopo Nabi Ismail bertanya.
Fasa'alah mongko bertanya sopo Nabi Ismail ni ing ingsun. Isi fasa'alah mongko bertanya sopo Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim ni ing ingsun angka sangking siro. Orang tua itu menanyakanku tentang ini, tentang engkau, tentang suaminya. Nanya sekarang kemana, apa aktivitasnya atau profesinya. Itu yang disampaikan oleh istrinya Nabi Ismail. Fa akhbartuhu, kata yang perempuan, fa akhbartu mongko gawe khobar atau mongko memberitahu sapa ingsun hu ing Nabi Ibrahim atau Syekh. Syekh tadi, Syekh itu orang tua tadi yang dimaksud Nabi Ibrahim. Fa akhbartu mongko gawe khobar atau memberitahu sapa ingsun hu ing Nabi Ibrahim atau Syekh. Pertama menanyakan keberadaan Nabi Ismail, disampaikan. Sekarang lagi menjalankan sebuah profesinya yaitu berburu. Terus setelah itu fasa'alani kaifa aisuna, fasa'alah mongko takon sopo Nabi Ibrahim atau bertanya, fasa'alah mongko takon atau bertanya sopo Nabi Ismail ni ing ingsun, ni ing ingsun kaifa aisuna, kaifa iku bagaimana aisuna utawi kehidupanku, menanyakan tentang kehidupannya. Fa akhbartuhu ana bi khairin, fa akhbartu mongko gawe khobar atau memberitahu sopo ingsun, fa akhbartu mongko memberitahu sopo ingsun hu ing Nabi Ibrahim ana bi khairin, ana utawi ingsun iku bi khairin dalam keadaan baik atau sehat. Fa akhbartu mongko memberitahu sopo ingsun hu ing Ibrahim ana utawi ingsun bi khairin iku ing dalam kebaikan atau sehat. Seperti kemarin saya jelaskan, istrinya Nabi Ismail yang pertama ketika ditanyakan kaifa aisuna, kaifa aisuk, bagaimana tentang kehidupanmu, istri pertama menjawab bahwasanya ekonominya dalam kesulitan, rezekinya tidak lancar ya. Akhirnya Nabi Ibrahim menyampaikan seperti minggu kemarin, yaitu menyampaikan melalui wasiatnya atau pesannya untuk mencerainya. Sedangkan istri yang kedua enggak, menjawab alhamdulillah ekonomi kita dalam keadaan baik, semuanya sehat, semuanya dalam lindungan Allah Ta'ala. Seperti kemarin saya sampaikan, besok apapun saja yang terjadi, entah itu aib antara suami istri, entah itu kekurangan, jangan sampai membicarakan, jangan sampai menyampaikan kepada orang lain. Ya, ini kepada mertuanya saja nggak boleh, apalagi cuman menyampaikan pada teman kuliah, menyampaikan pada teman pondok, curhat. Si A menyampaikan tentang kekurangan suaminya pada temannya, yang temannya sama. Wah, suami saya itu nggak pernah kerja, pemalas, gini-gini. Wah, lah paham ya? Nggak boleh. Lah ini menyampaikan kepada mertuanya nggak boleh, apalagi menyampaikan kepada orang lain, nggak boleh. Bikin sebuah kesulitan dalam rumah tangga nggak boleh disampaikan kepada orang lain. Akan tetapi kesulitan itu harus dipecahkan dengan melalui musyawarah antara suami istri, bagaimana enaknya. Naudzubillah, sekarang sudah musimnya medsos, wah disebarluaskan dalam media sosial kekurangan suaminya, baik kekurangan istrinya nggak mau kerja atau suaminya nggak mau kerja, diviralkannya. Naudzubillah, wah itu nggak boleh, dosa besar.
Aib orang lain saja nggak boleh, apalagi aibnya suaminya. Kita harus merahasiakan. Setelah itu qala fa'ausoki, qala Nabi Ismail bertanya, akhirnya Nabi Ismail tanya lagi, fa'ausoki, apakah, ini yang dimaksud ausok bukan berwasiat, berpesan. Apakah berpesan sopo syekh? Apakah orang tua itu ada yang dipesan? Kih ing sira bisain, dengan sesuatu. Fa'ausoki, apakah berpesan sopo syekh? Apakah kakek tua itu ada yang disampaikan? Ki ing sira bisain, dengan suwi-suwi. Qalat, menjawab sopo imro'ah. Qalat, menjawab sopo imro'ah, na'am, iya. Ya, ada yang disampaikan, yaitu pertama, yaqra'u alaikas salam. Yaqra'u, membaca atau menyampaikan sopo syekh alaika ing atase sira assalama ing salam. Yang pertama menyampaikan salam. Yang kedua, wa ya'muruka antusabbita atabatah babika, wa ya'muruh, lan merintah sopo syekh. Syekh itu orang tua, yang dimaksud orang tua Nabi Ibrahim. Wa ya'muruh, lan merintah sopo syekh ka ing sira antusabbita ing yento neptepaki sira. Ini yang dimaksud istrinya, tidak boleh dicerai ya. Antusabita ing yento neptepaki siro atabata babikah ing daun pintunya, atabatah babika ing daun pintunya. Jadi daun pintunya suami itu adalah istri. Di sini ada bahasa mengandung majas ya kan. Jadi yang dimaksud pintu bukan pintu rumah. Paham ya? Kenapa? Karena gini. Jadi dalam hadis ini wanita itu diibaratkan pintu. Artinya apa? Ketika ada orang lain masuk pintu rumah, maka seseorang itu akan tahu isinya rumah itu. Oh, ada hartanya. Oh, ternyata rumahnya jelek ya. Rumahnya jelek. Ternyata seperti ini. Begitu juga perempuan. Wah, berarti perempuan itu sangat pengaruh. Derajat suami naik atau tidaknya, suami itu harum atau tidaknya tergantung pada istrinya. Kalau istrinya itu ya kan bisa menjaga lisannya, insya Allah suaminya mesti terjaga. Tapi kadang ya kan karena faktor temannya yang nanya, akhirnya istrinya itu menceritakan tentang aslinya. Ternyata suami saya itu pemalas, suami saya nggak pernah kerja umpamanya. Jadi baik buruknya suami itu tergantung daripada suaminya. Samanya dengan rumah. Rumah itu tidak cukup dari dohirnya saja, dari luarnya. Kalau sudah ada seseorang yang masuk dalam pintu itu, maka akan tahu tentang isi rumah itu, jelek atau tidak. Samanya dengan perempuan. Faham ya? Ini namanya tasbih habis atau majaz. Tasbih itu menyamakan, menyerupakan. Mbak, kalau baca di ada anta syamsun, anta badrun, baca ya kan? Baca. Apa anta syamsun artinya? Engkau, anta engkau. Apa syamsun? Mata. Terjemahnya, engkau diibaratkan mata. Faham ya? Anta syamsun, bukan engkau matahari, engkau diibaratkan matahari. Aifil ihda wal hidayah. Matahari menunjukkan manusia, samanya dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu menunjukkan manusia. Samanya perempuan itu diibaratkan apa? Diibaratkan daun pintu. Anta syamsun, anta badrun, anta engkau. Wahai Nabi Muhammad, syamsun itu diibaratkan matahari, anta badrun, engkau diibaratkan bulan purnama. Imro'atun ka'atabatil bab,
wanita, imru'atun wanita itu diibaratkan apa? Diibaratkan daun pintu rumah. Kalau seseorang masuk pintu, maka akan tahu isi rumah itu buruk atau tidaknya. Sebagaimana perempuan. Kalau perempuan ini sudah tidak bisa menjaga lisannya, maka orang lain akan tahu tentang buruk atau tidak suaminya. Tergantung pada perempuan. Seperti kemarin suami istri yang pertama itu kan mengeluh ya kan, fi syiddatin wa dikin. Suami saya sekarang profesinya dalam keadaan tidak nyaman, kesempitan, rezekinya tidak lancar. Curhatnya pada orang lain, padahal dia tidak kenal. Sebenarnya dia adalah mertuanya. Gak boleh curhat, tapi curhatnya kepada Allah Ta'ala. Faham Mbak ya? Wis, qolah lah akhirnya qolah Nabi Ismail berkata, deka abi, deka utawi mengkono orang tua. Orang tua itu adalah abi. Apa abi artinya? Bapak. Lah, orang tua itu adalah bapakku, ayahku. Wa antah al atabatu, wa antah lan hale utawi siro, sedangkan engkau itu al atabatu. Ini itu seperti daunnya pintu. Dekabi orang tua itu adalah ayahku, wa anta lan hale utawi siro, sedangkan engkau itu al atabatu seperti daun pintu. Oleh karena itu maksudnya salam tadi, amaroni an umsikaki. Amaroh merintah sopo abi, ayahku merintah ni ing ingsun. Ayahku merintahku untuk an umsikaki, untuk tidak menceraimu. An umsikaki, ento tidak mencerai atau tidak mentolak. Nah tadi bahasanya. Jadi wanita diibaratkan daun pintu. Nah, orang tua itu adalah ayahku, sedangkan kau seperti daun pintu, yang mana isi perintah itu saya tidak boleh menceraimu. Summa labisa mongko yento istirahat atau neptepi sopo Nabi Ibrahim, neptepi sopo Nabi Ibrahim anhum sangkeng Ismail dan keluarganya, maing dalam zaman Allah yang dikehendaki Allah Ta'ala. Tidak dijelaskan berapa tahun, berapa bulan, cuman yang sesuai dengan keinginan Allah Ta'ala. Terus summa ja'ah ba'da zalik, summa ja'ah mongko nuli teko sopo Ibrahim ba'da zalika ing dalam sause mengkono labasa. Tadi labasa